Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang teman-teman semuanya. Insya Allah kita akan mulai sebentar lagi ya. Insya Allah live kita sampai maghrib waktu Indonesia Barat, waktu Jogja. Maghrib di Jogja ini jam berapa ya teman-teman? Jam 18:08. Oke, kita punya waktu 1,5 jam lebih ya. Oke, 1,5 jam. Alhamdulillah. Kak Diawatika, selamat datang. Kak Ijah, waalaikumsalam. Oh ya, Kak PP Ramadan, tinggal di mana? 30 menit lagi maghrib ya. Iya, nanti kalau misalkan masih luang waktunya silakan bisa kembali merapat. Selamat datang teman-teman semuanya. Silakan boleh dibantu share ke grup-grup jika dirasa ini bermanfaat ya teman-teman ya. Iya Kak Ija. Oh Sulawesi ya. Oke. Kak Ramadan mudah-mudahan nanti bisa mengikuti terapinya ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Alhamdulillah, segala untayan kalimat puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla marilah senantiasa kita panjatkan atas segala kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita. Khususnya nikmat iman dan Islam yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rindukan syafaat dari beliau. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada kesempatan sore hari ini saya kembali membersamai teman-teman semuanya dalam acara terapi Al-Quran ya. Ya insya Allah nanti kita praktekkan sekitar jam 17 waktu Indonesia Barat. Jadi ada waktu 30 menit lagi kita untuk mempraktekkan terapi Al-Quran. Kebetulan saya belum menyiapkan minum ya. Oke teman-teman, silakan teman-teman bisa komentar, bisa curhat. Kalau curhat terkait masalah yang berpotensi menyebarkan aib ya, jangan curhat di sini, nanti dibaca orang. Lebih baik silakan lewat DM atau lewat nomor WhatsApp ya, sehingga nanti privasi teman-teman bisa terjaga. Waalaikumsalam Kak Dimetria. Kak Isya, waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertatap muka di sini, untuk saling sharing, untuk saling mengingatkan dalam kebaikan ya. Sebentar, ini kok agak gelap ya. Sebentar teman-teman. Oke, selamat datang teman-teman.
tumben sore live. Iya, sesempatnya. Sekarang live-nya sesempatnya teman-teman ya, sesempatnya. Iya Kak Bunda Dewi, waalaikumsalam. Iya, mumpung lagi lagi sempat dan lagi agak gabut ini. Jadi lagi agak gabut, saya sempatkan diri untuk nge-live. Oke, selamat datang teman-teman. Insya Allah kita akan membahas tentang, tema kita selalu sama ya. Tema kita selalu sama, yaitu tentang rizki. Ini saya kebetulan baru sharing-sharing di grup lunas utang. Teman-teman, ada yang punya utang dan belum masuk grup lunas utang. Ini sedang seru pembahasannya nih. Banyak teman-teman yang pesimis dengan hidup. Barangkali ada di antara teman-teman yang juga mengalami hal yang sama. Perasaan yang sama. Pesimis dengan kondisi, dengan keadaan, yang ingin melunasi utang merasa tidak punya aset yang bisa dijual, yang bisa dilepas untuk melunasi utang, yang punya masalah keluarga, pesimis juga dengan kondisi seolah keluarganya sudah tidak bisa diselamatkan, yang sedang sakit juga pesimis, apalagi sakitnya semakin hari terasa semakin gak nyaman. Pesimis, akankah bisa sembuh, begitu ya. Maka teman-teman, pesimis ini bagian dari putus asa dari rahmat Allah ya. Dan ini terlarang sekali loh. Kita dilarang sama Allah untuk pesimis. Dilarang sama Allah untuk berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu mir rahmatillah. Ya. Di dalam surat Az-Zumar Allah larang itu. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Maka teman-teman, kalau kita pesimis, kita sama saja meragukan kekuasaan Allah ya kan. Sama saja kita meragukan pertolongan Allah. Bagi yang punya utang, bingung gimana cara ngelunasinya. Ini sama saja kita meragukan kekayaan Allah. Allah kan maha kaya begitu. Yang keluarganya berantakan, kita pesimis, akankah bisa kembali damai. Kita meragukan pertolongan Allah dari segala penjuru yang seringkali di luar nalar gitu ya. Maka teman-teman, singkirkan logika. Ketika Allah turunkan, datangkan, hadirkan masalah ke dalam kehidupan kita, Allah tidak meminta kita untuk cari solusinya. Tapi yang Allah minta adalah kita terus mendekat kepadanya. Gitu. Oke, saya izin untuk membaca komentar satu persatu. Waalaikumsalam Bunda Nadisa. Waalaikumsalam Kak Dwi Ningsi, Kak Dian. Waalaikumsalam Kak Nadine. Mau nanya, kalau seseorang ada susuk terus udah umroh, apakah umrohnya sah? Oh ya, jelas sah insya Allah ya. Jadi jelas sah. Jadi ini urusan terpisah. Kalau dia memasang susuk ini ada kemungkinan memang jatuh dalam perkara perbuatan syirik kecil ya. Syirik kecil ini tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kecuali kalau dia berbuat syirik besar. Ya, umrohnya ini tidak sah. Kenapa? Pelaku syirik besar, syirkul akbar, ini mengakibatkan pelaku ini keluar dari Islam. Misalkan menyembelih dengan dengan nama selain Allah. Kemudian menyimpan jimat, tapi menyimpan jimatnya ini dia betul-betul berharap dari jimat itu keberkahan, keselamatan, kekuatan, keberkahan, kekayaan, ya, dan mengenyampingkan atau menafikan kekuatan Allah. Nah, ini ibadahnya tidak sah. Tapi kalau masih berbuat syirik kecil, ya perbuatan syiriknya ini tetap dihukumi dosa ya teman-teman ya. Tetapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Seperti itu. Tapi tetap dosanya tetap dosa besar. Kategorinya lebih besar dosanya daripada dosa meninggalkan sholat, dari dosa zina, ya, dari dosa durhaka kepada orang tua, dari dosa membunuh, dan lain sebagainya. Jadi level dosa itu pertama adalah syirkul akbar, yang pertama ya, syirik besar. Terus kemudian yang kedua adalah syirkul azghar, syirik kecil.
Nah, ini level dosanya udah paling besar, dan kemudian level di bawahnya dosa besar selain keduanya. Ada meninggalkan sholat, terus kemudian berzina, membunuh orang, membunuh ya, durhaka kepada orang tua, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, bagi yang belum dapat file Al-Kabair ya, dosa-dosa besar yang membinasakan, ada 76. Nanti kita share ke dalam grup. Ada yang mau? Jadi scan PDF. Dosa-dosa besar yang membinasakan. Seperti itu. Namanya Al-Kabair. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Yanti. Ya, selamat sore Kak Azhar. Kak Restin. Waalaikumsalam. Mau ikut terapi? Boleh, silakan sambil kerja, tapi nanti kurang fokus ya. Kurang fokus. Lebih baik kalau mau ikut terapi ini betul-betul fokus. Diluangkan waktunya khusus. Waktunya khusus, terus kemudian siapkan air minum. Siapkan air minum. Ini belum saya sematkan gambarnya ya, sebentar. Perlu nggak sih pakai gambar? Biar teman-teman yang baru saja bergabung paham. Ini acara. Manfaat. Tapi jamnya salah ini teman-teman. Jamnya salah ya teman-teman ya. Gak apa-apa, yang penting sudah tercantum. Oke. Mohon maaf teman-teman. Untuk jadwalnya sementara masih kacau ya. Jadwalnya masih belum tentu. Teman-teman yang baru saja bergabung, silakan siapkan ini ya. Air putih matang, berwudu, duduk hadap kiblat, kantong plastik, singkirkan foto, patung, boneka, matikan musik, buka pintu dan jendela. Siap untuk membantu mengatasi masalah ini. Abaikan jamnya salah tuh. Jamnya 6.15. Insya Allah nanti jam 17 ya kita mulai. Kak Wirdah, iya siapkan air, silakan siapkan air. Kak Jemunah 123, usaha kuliner toko sembako lancar berkah. Apakah sepi sekarang? Kalau sepi silakan siapkan air ya. Siapkan air untuk nanti dipakai untuk meruqyah. Alhamdulillah banyak sekali testimoni yang berhasil melalui perantara terapi Al-Quran, warungnya jadi rame, terus ingin jual asetnya semakin mudah terjual ya, dengan perantara terapi Al-Quran. Kak Husnia, lingkungan seperti apa nih? Kepotong nih tulisannya ya. Kak Mamah Apiau, selalu punya utang dan karena selalu sakit. Oke. Utang ini sebenarnya karakter ya. Karakter yang harus diberantas. Bukannya sekedar kebutuhan, tetapi karakter. Jadi, kalau kita mau introspeksi sadar, kita kembali ke zaman dahulu itu, zaman kita awal-awal dilahirkan, tumbuh besar, biasanya ada dendam masa lalu nih. Ya, dendam masa lalu yang kemudian itu membentuk karakter kita. Termasuk karakter pemboros, suka sulit ngerem. Kalau yang kelebihan duit ini alhamdulillah ya. Tapi seringkali sulit ngerem belanja. Ada karakter sulit menghilangkan kebiasaan buruk. Terus kemudian karakter utang, ini karakter yang dibentuk atau diinstal zaman dahulu. Semasa kita pertumbuhan. Ya, melalui proses instalasi alam bawah sadar.
Seperti itu. Kak Restin bisa langsung masuk grup saat ini juga kok. Langsung ke bio profile. Di situ ada terapilangit.com, ditekan saja. Itu nanti langsung masuk ke grupnya. Nggak usah pakai daftaran ya, kelamaan. Gitu. Nah, maka teman-teman, kita itu ibaratkan handphone yang netral ya. Kita ibaratkan handphone yang netral, yang tadinya bersih. Tergantung kita mau kita install dengan sesuatu yang aplikasi yang baik atau aplikasi yang jelek. Itu tergantung. Nah, maka teman-teman, kita ini dalam pertambahan usia kita, yang sebetulnya konsepnya berkurang sih ya usianya. Usia kita semakin ke sini, kita itu selalu menginstal input ya, input positif, ada input negatif. Seperti itu. Nah, maka teman-teman, perlu kita yang saat ini sudah terinput dengan input atau instalasi yang negatif-negatif, saatnya dibersihkan nih. Instalasi itu antara lain misalkan sikap pesimis. Nah, kita punya software pesimis di dalam diri kita nih. Terus kemudian putus asa. Kenapa sih kita putus asa ngeluh gitu ya? Karena kita sudah menginstal software putus asa itu dalam diri kita. Software pesimis. Cara membersihkannya dengan terapi. Dengan berkumpul bersama orang-orang atau komunitas yang positif. Ya. Dengan terapi Al-Quran. Nomor 1, terapi Al-Quran dan ibadah-ibadah yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Seperti itu. Oke ya. Lanjut dulu. Sambil saya baca komentar-komentar. Ya, Alhamdulillah, jika teman-teman merasakan live ini bermanfaat, nanti boleh di-share ya. Mudah-mudahan, mohon doanya biar kita bisa tertib lagi. Biar bisa tertib lagi untuk live. Biasanya teman-teman, biasanya sih jadwalnya itu Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu ya. Tapi ini lagi kacau sekali jadwalnya. Kebetulan saya juga baru agak kurang fit ya. Ini baru, Alhamdulillah, baru Allah pulihkan ini. Bagaimana kalau sudah, apa ini Kak Jumrawati? Oke ya, nanti kita share untuk kitab PDF Al-Kabair ya, dosa-dosa besar yang membinasakan. Kak Diawatika, ini sudah mulai rutin? Belum rutin. Live kita belum rutin. Pokoknya kalau ada live, insya Allah nanti kita informasikan di grup ya. Ini kayaknya banyak teman-teman yang belum ngeh ada live. Karena ini di luar jadwal nih. Kak Restin, mau lunas utang lewat usaha yang saya jalani. Tapi susah banget. Nah, bagaimana cara lunas utang? Dimulai dari pemilihan kosakata. Dimulai dari pikiran. Yakin bahwa Allah itu maha kaya. Oke, terus kemudian diatur ya pemilihan kata-katanya. Hindari mengeluh. Kalau mau ngeluh, boleh-boleh aja. Tapi ngeluhnya sama Allah. Jangan sama orang. Gitu. Sama orang seringnya adu nasib ya. Adu nasib. Dan malah aib kita diumbar kemana-mana. Kita itu malah dijadikan bahan gosip, teman-teman. Bahan gosip, bahan ghibah. Bahan ghibah yang ada itu malah semakin memperparah kondisi loh. Kenapa kondisi kita seringkali masalah semakin rumit? Kalau mau diamati ya, itu kondisi kita semakin rumit, semakin parah, itu ketika habis curhat. Biasanya loh teman-teman. Habis curhat, kayaknya hati plong. Tapi habis itu kok masalah semakin rumit. Karena apa? Hati-hati, di situ ada pandangan hasad seseorang. Pandangan orang yang senang dengan kehancuran kita. Ya kan? Pandangan orang-orang yang tepuk tangan. Yeay, si Anu hancur hidupnya. Ada orang yang tepuk tangan ketika kita curhat. Mungkin di depan seolah mereka baik ya. Tapi bisa jadi loh. Mereka kemudian cerita, ya mungkin memang baik beneran. Tapi kan kita nggak bisa mengendalikan lisan mereka. Cerita kemana-mana, akhirnya nyampe ke seseorang yang memang benci kepada kita nih. Ya namanya orang ya.
susah banget mengendalikan lisan. Ya kan? Bisa jadi berita kehancuran kita ini, kita kelilit hutang, keluarga kita ini itu, sampai ke telinga orang-orang yang benci kepada kita. Sehingga apa jadinya? Ada penyakit ain di situ. Penyakit ain yang membuat masalah kita semakin rumit, semakin runyam, dan seolah susah banget dicarikan solusinya. Maka teman-teman, saya sampaikan kalau mau curhat, curhat kepada Allah, jangan kepada manusia. Gitu ya. Curhat kepada Allah, jangan kepada manusia. Kepada manusia dijamin kecewa, seringkali kecewa. Tapi kalau curhat kepada Allah, pasti akan Allah dengarkan. Seperti itu. Pasti akan Allah dengarkan tuh. Dan Allah akan tunjukkan solusi dari arah yang tidak disangka-sangka. Curhat ke suami boleh, bagus malah. Ya. Tapi disamakan dulu persepsinya nih. Nah, jadi gini, curhat ke suami. Nah, ini masalah lagi nih. Tergantung suaminya bagaimana. Mudah-mudahan suaminya ini, karena begini ya, karakter laki-laki itu dengan karakter perempuan seringkali nggak klop, teman-teman. Seringkali nggak klop. Nggak klopnya gimana? Nggak klopnya gini. Perempuan curhat, itu kan bukan untuk mendapatkan solusi biasanya kan. Curhat ya curhat aja, biasanya gitu. Hanya pingin didengarkan. Karena secara fitrah, secara naluri, kan perempuan itu tiap harinya mengeluarkan 20.000 sampai 30.000 kata. Nah, sementara laki-laki itu karakternya dia ingin memberikan solusi. Memberikan solusi. Padahal perempuan curhat bukan karena ingin dapat solusi, cuma ingin didengarkan. Nah, seringkali suami, ini emang karakter dasarnya ya. Jangan kemudian nyalahin suami. Saya sudah curhat sama suami tapi nggak mau dengerin, emang begitu gitu. Sambil main handphone, ujung-ujungnya apa? Dicarikan solusi. Udah mah, sabar aja. Udah kayak gini aja, ya nanti akan Allah ganti. Udah mama kerja lebih giat aja, bisnisnya dilanjutin. Nah ini kan nggak sinkron ya, nggak klop. Begitu. Ya boleh-boleh aja, tapi harus siap dengan resiko. Resikonya apa? Diberikan solusi yang nggak sesuai dengan hati nurani, ya, atau dicuekin, nggak didengerin, itu aja sih. Oke, kita lanjut ya. Kalau malam jam berapa? Kalau malam biasanya sih, ini biasanya Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis ya, jam 20, pagi jam 6 biasanya. Tapi ini lagi kondisi nggak biasa, sehingga ya live-nya sewaktu-waktu. Mudah-mudahan pekan ini sudah mulai normal ya. Waalaikumsalam Kak Dapur. Bekerja di bank konvensional, tinggalkan, haram ya. Ini riba. Bekerja di lembaga keuangan riba. Ini semuanya kena. Ya, semuanya kena. Jadi kalau mau teman-teman, sebetulnya rezeki Allah itu di sekitar itu banyak sekali loh, di sekitar kita ya. Bahkan sebetulnya gini, saya bukan hanya sekedar mengharamkan, menyuruh keluar tanpa solusi. Saya, ya, bedanya saya dengan teman-teman dai di luar sana adalah saya memberikan solusi. Bukan hanya sekedar, oh ini haram, ini terlarang, ayo resign gitu ya. Tapi saya kemudian memberikan solusi. Solusinya adalah, jadi begini. Kita perlu tawakal ya kepada Allah ya. Perlu tawakal kepada Allah, yakin Allah Maha Kaya. Dan kita perlu belajar dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Jadi kisah Nabi Musa yang dengan tongkatnya itu kan, itu sebuah pelajaran ibroh yang luar biasa teman-teman. Yang bisa kita ambil. Bukan hanya sekedar mukjizat, keajaiban pada waktu itu saja. Tapi hari ini pun kita bisa mengalami keajaiban itu. Ibrohnya adalah tongkat Nabi Musa itu bisa jadi saat ini sedang kita pegang. Ya, tongkat Nabi Musa bisa jadi saat ini sedang kita pegang dalam tanda kutip. Ya, dalam tanda kutip tongkat Nabi Musa. Bukan tongkat secara zohir, secara nyata. Tapi
Dalam artian pertolongan Allah itu kan melalui perantara, ya kan? Ingatlah ketika Nabi Musa ini dikejar tentara Firaun depan Laut Merah. Belakang tentara Firaun, depan Laut Merah. Kembali akan jelas ya kalah. Terus kemudian kalau di depan terus maju, ada Laut Merah tertutup, terhalang gitu. Padahal solusinya itu ada di genggaman tangan, ya kan? Kemudian Allah perintahkan untuk pukulkan tongkat itu, maka kemudian terbelah tuh lautan. Nah, maka teman-teman, kita mungkin saat ini dalam kondisi maju kena, mundur kena, ya kan? Maju kena, mundur kena. Kita bingung mau kemana lagi seperti itu. Maka teman-teman bisa jadi solusinya itu di sini teman-teman. Nih, bisa jadi loh ya. Tapi jangan pakai logika dulu. Iya kan? Kisahnya Nabi Musa ini kan seolah tidak masuk akal. Bukan tidak masuk akal, akal kita saja yang nggak masuk. Maka ini bisa kemudian keajaiban itu bisa kita hadirkan detik ini loh. Seperti itu. Nah, handphone kita ini bisa menjadi sarana penyelesai masalah hidup. Iya betul Kak Kun. Masih bisa ke samping. Ya kalau sampingnya bebas hambatan. Kalau samping kanan kiri ternyata ada masalah juga gimana? Teman-teman, ini loh, handphone ini bisa dijadikan sebagai sarana, salah satunya loh ya. Salah satunya untuk membantu menyelesaikan masalah. Tentu jelas yang utama adalah sholat, ya. Kemudian sabar. Allah sampaikan, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholatnya dulu ditegakkan. Allah itu bukan perintahkan kita untuk menjalankan sholat, tapi aqimis sholah. Aqimis sholah ini adalah mendirikan sholat, teman-teman. Bahasanya itu mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Mendirikan sholat itu dalam artian begini, teman-teman. Nah ini mudah-mudahan cukup ya. Kayaknya nggak cukup pembahasannya. Kalau nggak cukup kita sambung lagi. Jadi gini, teman-teman yang sudah merasa buntu apapun masalahnya ya, masalah rumah tangga atau utang atau karir atau apapun itu, cek dulu sholatnya teman-teman. Cek dulu sholatnya. Ini khusus yang beriman aja ya. Yang nggak punya iman, ya silahkan cari solusi sendiri. Ini khusus bagi yang beriman aja. Allah sampaikan kunci jawaban atas persoalan hidup kita itu, mintalah pertolongan kepada Allah dengan melalui perantara sabar dan sholat. Nah, yang menjadi masalah, kita cek dulu sholat kita itu gimana begitu loh. Jadi, ada gerakan fisik, ada gerakan hati. Ada gerakan fisik, ada gerakan hati. Gerakan fisik ini namanya olahraga. Gerakan hati ini namanya olah rasa. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Fisik adalah olahraga, hati adalah olah rasa. Nah, sholat kita itu bisa dikategorikan, bisa menjadi seperti olahraga, bisa kemudian ya termasuk olah rasa. Kalau hanya sekedar gerakan saja, tanpa kemudian menghadirkan ruh di dalamnya, apa bedanya dengan orang-orang yang senam? Hanya sekedar seperti ini, takbiratul ihram, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud dan seterusnya. Nah, barangkali pertolongan Allah itu belum datang karena sholat kita masih belum hadir ruhnya, begitu ya. Rohnya belum kita hadirkan. Baru mirip-mirip olahraga, teman-teman. Hanya sekedar fisik. Tapi olah rasanya itu nggak masuk. Padahal sholat itu komunikasi loh dengan Allah. Itu teman-teman. Wah ini dalam banget teman-teman. Kalau dalam film-film ya. Kalau dalam film-film kita seringkali, kalau dulu kita semasa kecil kita sering lihat ya. Orang meditasi. Terus dengan meditasi orang jadi tenang. Ya kan? Dan ini ritual agama sebelah.
ritual agama sebelah yang dulu ketika kita kecil kita kagum dengan misalkan Shaolin, ya, Shaolin yang atau mungkin petapa-petapa lah zaman dahulu, pendekar-pendekar dengan meditasinya begini. Terasa keren. Saya dulu seperti itu ketika saya belum memahami, ya, ketika saya dulu belum memahami Islam, esensi. Ketika saya dulu belum memahami Islam, esensi sholat. Waktu saya kecil dulu, saya kagum sekali dengan orang-orang yang meditasi ini. Bahkan saya pernah menjadi seorang guru spiritual di sebuah padepokan yang saya bangun sendiri, ya, Padepokan Nur Ilahi. Jadi meditasi itu ada beberapa, ya. Ini diletakkan di kedua paha seperti ini posisinya. Dan ini sebenarnya berbahaya karena ini menyerupai ritual agama sebelah. Ya, ini perilaku tasyabuh. Maka hati-hati teman-teman yang mengikuti pelatihan-pelatihan meditasi. Ini sebaiknya, ya, jangan dilanjutkan. Karena saya juga seringkali mengikuti pelatihan-pelatihan, ya, olah rasa, kemudian ketenangan jiwa. Untuk apa sih tujuannya? Tujuannya satu, teman-teman, bahagia. Ya kan? Sebentar. Ada telepon. Jadi tujuannya satu. Tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan, olah rasa. Jadi, sebentar, ini saya nggak konsentrasi, ada saudara saya telepon. Nah, maka teman-teman, jangan lagi mengikuti ritual-ritual yang mirip dengan penganut agama lain, ya. Rasulullah larang itu. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang berlaku tasyabuh ini mirip, ya, dengan penganut agama lain, maka dia termasuk di dalamnya. Nah, maka termasuk meditasi, ya, seperti ini. Ini tujuannya tenang, damai, bahagia. Padahal sholat itu jauh lebih dahsyat, teman-teman. Kalau betul-betul kita renungkan, ya, kita pahami, pelajari, ini dahsyat sekali loh, dan jauh lebih keren sholat itu. Nah, kemarin kita bahas deh tentang the power of sholat. Itu betul-betul bisa mendatangkan ketenangan, kebahagiaan, dan itu betul-betul akan menjadi daya magnet, ya, menarik rezeki yang luar biasa. Dan janji Allah betul di dalam Al-Baqarah 45. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, ini temanya rumit sebenarnya. Saya agak kesulitan untuk menyederhanakan bahasa, ya. Karena kan yang paling enak dipahami itu kan bahasa yang sederhana, yang teman-teman bisa paham. Nah, insya Allah kapan-kapan kita bahas ini lebih detail. Ini sudah hampir jam 17, kita akan mempraktekkan terapi Al-Quran. Mudah-mudahan, ya, sebentar lagi kita bisa praktekkan. Jadi gini intinya teman-teman. Jadi nggak sempat baca semua komentar, ya. Jadi intinya beresin dulu sholat kita, maka kita akan merasakan ketenangan, karena kita akan merasakan betul-betul komunikasi dengan Allah, ya. Makanya kemudian dalam sholat ini ada syariat untuk melihat tempat sujud. Kecuali pas ini, ya, tahiyat, ini kita lihatnya telunjuk kita. Nah, ini tujuannya adalah untuk fokus, teman-teman. Fokus satu titik. Kalau di pelajaran meditasi itu aja memfokuskan satu titik. Ya, ada melihat lilin, lihatlah nyala lilin, dilihat, fokus konsentrasi. Nah, dalam sholat ini lebih dahsyat lagi. Lihat tempat sujud, fokus pada satu titik. Seperti itu. Ya, belum mulai teman-teman ruqyahnya, insya Allah bentar lagi, ya. Jam berapa aja untuk terapinya? Belum tentu, nanti kita kabari. Biasanya sih Selasa, Kamis, Sabtu, Ahad. Sebentar, saya izin untuk membaca pertanyaan-pertanyaan. Oke, Kak Windah, mudah-mudahan setelah ini ada kesembuhan, ya. Boleh Kak Mercedes? Sedang halangan tidak menghalangi terapi. Oh ya, Kak Nur Hayati, nggak dapat infonya, ya? Oke, siapa adminnya? Nanti saya tegur. supaya
share. Ini admin pun sebetulnya banyak yang nggak tahu karena ini dadakan ya. Karena ini dadakan sekali. Kak Prita sudah ketemu. Oke, alhamdulillah tanggal 26 kemarin ya di Bandung ya. Oke, di Kamboti. Teman-teman, insya Allah saya meluncur lagi ke Bandung ini. Ada undangan khusus. Ada yang mau ketemu lagi di Bandung sekitar bulan Februari. Mas Gogor, hutang karena penipuan. Hutang karena penipuan. Apakah sudah dibantu ini pihak kepolisian? Sudah dilaporkan? Atau tidak ada tindak lanjut? Atau tidak ada solusi? DM ya untuk konsultasi lebih lanjut. Karena ini mungkin agak rumit. Kak Umi, terapi jam berapa? Belum tentu. Biasanya ini masih belum jelas ya teman-teman jamnya. Biasanya sih Sabtu Ahad, Selasa Kamis, pagi malam. Nanti saya coba atur lagi jadwalnya karena ini padat sekali jadwalnya. Terus kemudian Ruqyah malam kok sekarang nggak ada? Iya Kak Nok Tuti. Ini saya sedang mengatur jadwal. Oke, kita mulai dulu aja ya. Ini khawatir ada di antara teman-teman yang sudah mungkin masuk waktu maghrib. Silakan siapkan air. Silakan siapkan air. Sudah siap air semua? Siapa yang sudah menyiapkan air? Silahkan komentar. Sudah siap. Boleh siapkan garam? Boleh, silakan. Oke, kita mulai ya. Teman-teman yang punya masalah apapun, insya Allah nanti akan kita bantu dengan perantara terapi Al-Quran. Kita minta tolong kepada Allah agar Allah berkenan untuk menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi. Jangan pakai logika dulu. Nggak usah mikir teman-teman, ini solusinya gimana? Nggak usah mikir. Kita pikir masalah itu sama saja kita megang sesuatu ya. Kita megang sesuatu seperti ini. Ini kalau 5 menit masih aman, 10 menit aman. 30 menit mulai pegel nih tangan. 1 jam ini mulai pegelnya semakin kerasa. 5 jam, 10 jam mulai kram nih, pegel gitu. Nah, ini sama ketika kita mikirkan masalah. Mikirkan masalah gimana solusinya, gimana solusinya. Enggak usah mikir gimana solusinya. Ya Allah pinta itu cuma kita mendekat kepada Allah. Seperti itu. Oke, betul. Singkirkan logika. Jadi, Allah cuma minta kita mendekat kepadanya dan nanti akan Allah tunjukkan jalan ya dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Oke, Kak Al-Fatih, segera siapkan air. Yuk, pegang dada dengan tangan kanan. Airnya deketin ya. Kalau mau siapkan air lebih banyak, boleh silakan. Boleh 1 galon, tapi galonnya dibuka. Atau misalkan segede gini misalkan teman-teman ya. Wadah, tapi dibuka ya, silakan. Atau mau pakai gelas, silakan. Seperti itu. Untuk cadangan, karena live kita jarang-jarang, mohon doanya aja, kita bisa live rutin dan sering-sering. Oke, silakan teman-teman pegang dadanya, terus kemudian dengan tangan kanan, tangan kirinya pegang perut, terus kemudian silakan diusap, ya. Kita baca doa berikut ini. Ikuti ya bacaan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad.
Ya Allah, pada kesempatan ini hamba memohon pertolongan-Mu ya Allah. Hamba memohon kasih sayang-Mu ya Allah. Singkirkan semua masalah hidupku ya Allah. Sehatkan badanku. Jika ada gangguan di dalam badanku, baik medis ataupun non-medis, dengan perantara ayat-ayat-Mu ya Allah, bersihkan gangguan tersebut dari badanku. Jika gangguan tersebut berasal dari keluarga besar kami atau leluhur kami, ya Allah, keluarkan ya Allah. Keluarkan dan jauhkan sejauh-jauhnya dari badanku. Ya Allah, jika gangguan tersebut tidak mau keluar, jadikan air minum ini ya Allah, yang akan kubacakan ayat-ayat-Mu, sebagai racun yang teramat panas, sebagai racun yang menghancurkan seluruh gangguan di badanku. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke badan, tiupkan ke air. Ya Allah, aku berlepas diri dari perbuatan orang-orang di sekitarku, khususnya keluargaku, yang apabila selama hidupnya berbuat kesyirikan ya Allah. Bismillah, Allahu Akbar, tiupkan ke dada. Kalau terasa mual, muntahkan, jangan ditahan. Tiupkan ke air. Bismillah, Allahu Akbar. Masih diusap ya teman-teman ya, masih diusap di dada dan perut seperti ini. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke badan kita, kemudian tiupkan ke air. Bismillah. Kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke badan, kemudian tiupkan ke air. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke badan, tiupkan ke air. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke badan, tiupkan ke air, tarik ke atas teman-teman, sampai ke sini ya, di dada, masih ditahan, masih diusap. Kita baca surat Al-Zalzalah.
Yang belum hafal, cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Terus kemudian bacakan ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tiupkan ke dada. Tiupkan ke air. Tarik atas sampai di tenggorokan. Ucapkan, ya Allah, aku pasrahkan kepadamu, ya Allah, kesembuhanku kepadamu. Jika ada gangguan, keluarkan melalui mulutku, ya Allah. Dorong ke depan, ucapkan bismillah, Allahu Akbar, lalu ukhruj ya adu Allah, batuk-batukan. Seperti itu. Oke, silakan teman-teman. Yang mau muntah, dimuntahkan, jangan ditahan ya. Yang mau muntah, silakan dimuntahkan, jangan ditahan. Jika sudah, yang sedang tidak berpuasa, silakan teman-teman bisa diminum airnya 1 kali tegukan. 1 kali tegukan ya. Dan neguknya itu minumnya pelan-pelan. 1 kali tegukan saja. Seperti minum air panas. Begini, bismillah, pakai tangan kanan. Seperti itu. 1 kali tegukan aja. Kalau misalkan airnya berubah rasa menjadi pahit, asin, manis, kental seperti oli atau minyak, kemudian berbau busuk, setelah minum teman-teman sendawa, batuk-batuk, badan panas, demam, sendawa, berkeringat, atau terjadi reaksi apapun, maka kemungkinan teman-teman ada gangguan gaib ya. Yuk silakan pegang di daerah yang terasa sakit atau terasa ada gangguan atau terasa bagian badan yang aneh ya, silakan dipegang. Kalau misalkan masih belum plong, muntah biasanya belum plong di sini ya. Tepuk-tepuk aja, bismillah, bismillah. Yuk. Rasakan ya, benar-benar rasakan. Teman-teman santai, relax. Rasakan di mana ada di badan kita terasa ada suatu gerakan gitu. Atau misalkan ada kedutan di sini, misalkan ya. Maka tepuk-tepuk di situ. Kalau misalkan di daerah kaki ada terasa berdenyut gitu ya. Tepuk-tepuk kakinya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut.
وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ذحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة
huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Teman-teman, di telinga sini ya, bawah di sini, bukan di telinganya, tapi di sini. Di belakang telinga. Ini silakan ditekan dengan jempol seperti ini, putar ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laylan nahara yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Oke teman-teman, tengkuknya silakan dipijit di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiak. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiak. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiak. La haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Silakan teman-teman bisa diminum ya. Airnya silakan diminum. Sebagian dibasuhkan ke badan, terus kemudian sebagian dipakai untuk mandi. Oke, jika badan merinding silakan dicipratkan ke sekitar. Diciprat-cipratkan aja seperti itu. Oke teman-teman, ini saya sambil nangani konsultasi ya. Ini ada konsultasi sangat mendesak sekali. Ada masalah ini. Masalah keluarga. Oke, mudah-mudahan segera selesai. Silakan teman-teman. Bisa diminum. Apa yang teman-teman rasakan? Ada yang belum masuk ke dalam grup? Ada yang belum masuk ke dalam grup?
Oke, mudah-mudahan setelah muntah, teman-teman keluhannya ini ya, sembuh total, insya Allah. Yuk masuk ke dalam grup dulu teman-teman. Yang belum masuk ke dalam grup, silakan masuk ke dalam grup. Nggak perlu daftar ya. Grupnya ini kita akan praktek terapi teman-teman. Terapinya di grup. Dan termasuk ada notifikasi nanti ya. Ada pemberitahuan kalau misalkan ada terapi, kita share infonya di grup. Jadi silakan teman-teman, di pojok kiri atas ini ditekan saja. Intinya ke bio profile. Yang mau konsultasi silakan lewat DM. Terus kemudian ini yang terapi langit. Nah, ditekan saja, silakan. Grupnya di profile, menuju profile aja. Nah, terus teman-teman silakan ini bisa diklik grup yang paling atas. Oke. Saya izin menginformasikan ya, teman-teman. Ini barangkali ada di antara teman-teman yang ingin solusi lunas utang. Iya, bayar ke Afi. Kak Afi Priani, bayar 1 miliar. Bayarnya 1 miliar. Barangkali teman-teman ada yang butuh solusi untuk lunas utang. Ini hanya, bukunya alhamdulillah sudah terbit ya. Ada yang sudah pesan tapi belum sampai bukunya. Ini hanya 79.000 aja. 9 langkah lunas utang metode bismillah. Ini tulisan saya sendiri ya. Berdasarkan sedikit pengalaman saya menyelesaikan miliaran. Silakan teman-teman bisa di keranjang kuning. Ini metodenya. Nah, ini ada langkah yang ketiga. Jadi bismillah itu BISMILLAH. S-nya itu singkirkan logika, jangan pakai logika. Nanti pertolongan Allah datangnya di luar nalar, teman-teman. Gitu ya. Kalau jual tanah, pakai Kak Yeni ikuti terapi selanjutnya, masuk grup dulu. Nanti kita informasikan terapi selanjutnya kapan. Nanti cukup siapkan air mentah. Air mentahnya itu nanti disiramkan di tanahnya. Seperti itu, diruqyah jadi tanahnya ya. Terus kemudian, teman-teman yang ingin menambah penghasilan, ya itu bisa ikut kelas TikTok. Kelas TikTok. Kelas TikToknya ini hanya 149 teman-teman ya. Hanya 149. Jadi kita kirim bukunya tipis, tenang, hanya 4 lembar. Tapi belajarnya nggak di sini ya. Belajarnya itu di grup. Jadi buku ini hanya sekedar berisi panduan untuk masuk ke kelasnya. Jadi teman-teman dapat 7 kelas. Yang pertama adalah kelas marketing langit, kelas public speaking, teknik bicara di depan kamera. Bisa dipakai untuk berbicara di depan umum. Kelas membangun personal branding. Terus kemudian kelas teknik hancurkan mental block. Nah ini kebanyakan, wah malu, mau ngonten malu. Terus kemudian minder nggak pede. Kak Dewi, siapkan air ya di live selanjutnya. Saya belum bisa janjikan live selanjutnya kapan. Mudah-mudahan besok bisa ya. Doakan aja. Mudah-mudahan besok jam 6 bisa. Tapi lihat waktu nanti. Kalau besok jam 6 nggak bisa, kemungkinan besok jam 1. Oke ya. Boleh Kak Rusna, dicoba aja. Itu biasanya kebiasaan sih. Kucing liar ya. Coba dikasih tahu. Cing, jangan di situ dong pupnya gitu. Terus kemudian ada kelas teknik hook ya. Hook itu agar video menarik dan membuat penasaran customer sehingga mereka membeli produk kita. Terus kemudian kelas untuk dapat produk gratis, teman-teman. Dapat produk walaupun teman-teman punya akunnya baru. Jadi kalau kita bermain TikTok affiliate ya, teman-teman itu nanti akan dapat banyak sih. Ya, ada seperti ini, ada alat pijat, terus kemudian ada apa namanya? Mikrofon ya. Terus banyak lah pokoknya lah, tergantung teman-teman mau ambil topik apa, tema apa. Mau tema fashion, tema elektronik, ya, tema hobi, dan seterusnya. Itu nanti bisa. Terus teman-teman yang mau jam tangan ruqyah, ya, ini lagi turun banget nih. Saya informasikan karena lagi turun-turunnya. Jam tangan ruqyah, ini yang sedang saya pakai. Ini tadinya 1 juta loh. Ini mumpung
turun jadi 360. Sebentar, saya carikan dulu ya. Ini jadi 360.000 aja. Ini lagi turun-turunnya. Coba teman-teman dapat harga berapa di yang saya sematkan. Jadi ini ada murotal 30 juz yang bisa teman-teman dengarkan ya. Ini tadinya 600 ya, teman-teman. Terus naik jadi 1.200.000. Nah, ini mumpung harganya sekitar 370-an. Jadi memang fitur utamanya adalah murotal 30 juz seperti ini. Oke, nge-lag ya? Nggak apa-apa, sebentar lagi juga selesai. Ini sebentar lagi mau ini ya, mau masuk maghrib. Ini sebentar lagi pamit, teman-teman. Tambah dulu aja di keranjang kuning. Insya Allah nanti live berikutnya akan kita informasikan. Yang minat jam ruqyah itu ada di etalase yang saya sematkan, etalase 1. Ada zikir pagi sore, ada tasbihnya, ada pengingat waktu sholat. Ya, di waktu-waktu sholat ini bunyi suara adzan. Hanya 360-an. Coba teman-teman dapat harga berapa? Karena setiap akun itu beda-beda ya. Biasanya mentoknya di 400-an. Mumpung lagi turun. Jangan sia-siakan. Waktu itu kayaknya ada yang tanya, kapan jamnya ya turun jadi 400.000? Ini sudah turun nih, jadi 400.000. Biasanya 600, kemarin malah naik di 1.200.000. Oke teman-teman, masuk grup dulu ya. Insya Allah kita lanjut komunikasi di grup. Dan saya aktif di grup Lunas Utang untuk sharing-sharing. Ya Kak Sun, ya selamat sholat maghrib. Yang minat ikut besok terapi jam 1, komentar. Jam 1 atau pagi? Jam 7? Yuk pilih mana? Kak Ika Karmini, 342, segera ambil. Itu mumpung diskon gede ya. Nanti kuarternya naik lagi. Karena ini normalnya 1 juta. Terakhir malah 1.200.000. Gitu. Oke, ada 2 warna. Ada warna silver. Silver. Ini silver apa ya? Silver sama abu-abu ya. Ada warna hitam. Ini cowok cewek. Ini pantas ya. Jadi insya Allah bukan pengeluaran, tapi investasi ya. Teman-teman nanti bisa ikut bisa mendengarkan murotal 30 juz seperti itu. Siang jam 1 atau pagi jam 7. Sore. Siang, sore. Ya, sehari 3 kali dong. Jam 1 ya, mudah-mudahan loh. Kok 640? Masa sih? Kak Rina, di sini coba ditambah dulu ke keranjang, nanti cek lagi ya. Mudah-mudahan nanti harganya berubah. Kayaknya nggak mungkin sampai 600-an, karena di sini memang lagi diskon seperti itu. Oke, silakan teman-teman tambah ke keranjang dulu. Siapa tahu nanti Allah berikan rezeki yang berlimpah. Gitu dulu ya teman-teman ya. Ini karena sudah masuk, sebentar lagi masuk maghrib. 3 kali, aduh, energi saya. Pertama, energinya terbatas. Bisa sih diatur sih energinya. Yang kedua, waktunya. Waktunya terbatas. Waktunya sih sebetulnya sama ya, semua orang punya 24 jam. Tetapi manajemen saya yang masih belum teratur. Bisa Kak Iwet jamnya disinkronisasi ke, iya di sini ada notifikasi sebentar. Saya belum cek lagi. Oh nggak ada, ini hanya notifikasi untuk ini panggilan, ya panggilan. Bisa terhubung dengan Android nanti teman-teman. Oke gitu dulu teman-teman ya. Saya izin pamit. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan masalah teman-teman bisa selesai. Kak Hello, apa itu? Kita lagi terapi Kak Hello. Kita lagi terapi. Ini kebetulan sudah selesai terapi Al-Quran ya. Untuk membantu teman-teman mengatasi berbagai macam masalah kehidupan. Mudah-mudahan ketemu lagi besok jam 1 ya. Mudah-mudahan. Doakan aja. Dan teman-teman japri admin dong.
untuk menunjukkan bahwa teman-teman semangat ikut live-nya gitu ya. Oke, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses, mulia teman-teman, lunas utang, rezeki berlimpah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, dirindu jannah. Amin ya rabbal alamin.